Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaedah-kaedah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Selanjutnya yaitu manajemen pembangunan proyek. Definisi di sini yaitu manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Perencanaan ini dinilai memudahkan bagi pihak terkait agar bisa bekerja lebih mudah dan terjadwal rapi. Yang kedua itu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Terdapat beberapa macam bagian yang sering digunakan para penjadwal. Salah satu yang paling terkenal adalah bagian GAN yang dinilai lebih mudah ditafsir dan efektif untuk digunakan. Yang ketiga itu pengawasan proyek. Pengawasan proyek yaitu mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek adalah satu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek ini demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan ini berguna untuk mengawasi arus anggaran dan mengevaluasi berbagai kelemahan dan kekeliruan selama pembangunan proyek. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertian atau definisi dari manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen SDM terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Dalam manajemen SDM juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi yang bersifat operatif seperti pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang tanggung jawab, bahan dan alat dan kondisi kerja, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan jabatan agar tidak ada salah posisi dan bekerja sesuai dengan posisinya secara optimal. Analisis diperlukan juga untuk mengevaluasi suatu unit kerjaan itu sendiri, apakah suatu jabatan atau unit itu diperlukan atau tidak. Persyaratan jabatan seperti persyaratan pendidikan, pengalaman, pelatihan, psikologi, dan persyaratan khusus itu diperlukan agar seseorang yang akan masuk bekerja bisa dengan baik nantinya. Informasi analisis jabatan juga berguna bagi manajemen SDM, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pengembangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu
Perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi dan dalam sistem manajerial, juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu penggadaan tenaga kerja. Penggadaan tenaga kerja yaitu pengadaan dan pencarian tenaga kerja baru dilakukan setelah analisis jabatan dan perencanaan SDM sudah terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi yaitu suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan, yang bertalian langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Umumnya kompensasi ini berupa kompensasi finansial seperti upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Ada juga non-finansial berupa rasa aman, pujian, dan pengakuan, fleksibilitas karir, dan peluang untuk kenaikan penghasilan. Yang kelima yaitu pengembangan. Pengembangan itu pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu integrasi. Integrasi yaitu penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Dengan adanya serikat buruh, khususnya di Indonesia, memungkinkan keinginan karyawan terhadap perusahaan bisa dijembatani seperti keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan, kenaikan gaji, dan lain-lainnya berkaitan dengan masalah pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia atau disebut dengan masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Hal yang penting yang perlu diperhatikan setelah proses atau tahap seleksi dalam perekrutan karyawan adalah adanya proses penempatan kerja karyawan yang sesuai dengan skill dan job design. Karena dengan memperhatikan kedua hal ini, maka tanggung jawab seseorang karyawan dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi dalam hal ini yaitu manajemen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang dikenal dengan nama organisasi, yang biasa ada dalam perusahaan. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang, sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Pertama, bentuk organisasi yang tinjau dari jumlah pimpinan puncak dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contoh pimpinan perusahaan perseorangan. Dan yang kedua yaitu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya yaitu pimpinan di PT atau firma. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan
hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini, staf maupun fungsional sebagai berikut. Wewenang lini. Wewenang lini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Organisasi lini tersendiri adalah organisasi yang hanya memiliki hubungan lini dalam organisasinya. Selanjutnya yaitu wewenang staf. Wewenang staf adalah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dan dalam mencapai tujuan perusahaan. Organisasi ini dan staf sendiri masih mempertahankan sistem kewenangan vertikal. Artinya masih di tangan satu orang pimpinan, tapi dalam rangka memperlancar pekerjaan pemimpin, ia mendapat bantuan dari staf, di mana tugas dari staf adalah memberikan bantuan saran-saran dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu wewenang fungsional. Wewenang fungsional ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Organisasi fungsional sendiri adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang manajemen dan organisasi. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.